Buku pertama, Allah yang memulai. Adam, manusia pertama, diciptakan. Salam, selamat berjumpa. Saudara-saudara, apakah buku yang berwarna merah sudah ada di hadapan saudara? Buku itu berisi cerita-cerita dari buku Allah, yaitu Alkitab. Lihatlah gambar-gambarnya dan dengarkanlah kasetnya. Jika saudara mendengar musik, bukalah halaman berikutnya pada buku saudara. Marilah kita mulai. Gambar 1. Bagaimana segala sesuatu mulai. Kejadian pasal pertama, ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 14. Lihatlah manusia dalam gambar ini. Namanya Adam. Ia adalah manusia pertama yang pernah hidup. Pada mulanya tidak ada apa-apa di bumi, hanya Allah yang ada. Hanya Dialah yang benar-benar Allah. Dia adalah Roh. Allah memiliki segala kuasa. Dia mengetahui segala sesuatu dan Dia ada di mana-mana. Allah menciptakan semua yang saudara lihat dalam gambar ini. Pertama-tama Dia menciptakan terang dalam dunia yang masih diliputi kegelapan. Kemudian Dia menciptakan langit dan awan-awan. Dia memisahkan laut dari daratan dan tanaman pun mulai tumbuhlah. Matahari, bulan, dan bintang-bintang yang Ia ciptakan mulai nampak. Kemudian Allah menciptakan semua makhluk hidup di bumi. Dan yang terakhir, Allah menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia tersebut dari debu tanah. Allah menaruh rohnya sendiri di dalam manusia itu, sehingga manusia itu menjadi serupa dengan Allah. Allah juga menciptakan roh-roh dan malaikat-malaikat. Gambar 2. Segala sesuatu yang diperlukan manusia. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 25. Allah menempatkan Adam dalam sebuah taman yang indah dan subur, dan Dia memberi perintah kepada Adam untuk memelihara taman itu. Di taman itu ada semua jenis pohon, termasuk pohon kehidupan. Adam memiliki segala macam makanan yang baik. Adam memberi nama pada semua burung dan binatang. Setiap jenis makhluk di sana ada yang jantan dan ada yang betina. Tidak ada satupun dari antara binatang-binatang itu yang takut atau mengganggu manusia. Namun, tidak ada teman yang sepadan untuk Adam. Maka Allah menciptakan seorang perempuan seperti yang saudara lihat dalam gambar ini. Allah menciptakan perempuan itu demikian. Allah membuat Adam tertidur lelap sekali. Kemudian Dia mengambil sebuah tulang rusuk Adam. Allah membuat perempuan itu dari tulang rusuk Adam. Lalu Dia membawanya kepada Adam. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka dapat berbicara dengan Allah seperti dengan teman, dan tidak ada kesedihan, kematian, atau hal-hal yang jahat di dalam tempat yang indah itu. Gambar 3. Permulaan dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari,
Iblis datang mendekati perempuan itu dalam wujud ular. Iblis adalah malaikat Allah, tetapi ia memberontak melawan Allah yang telah menciptakannya. Ia ingin menjadi lebih besar daripada Allah. Maka Allah mengusirnya keluar dari surga, dan iblis menjadi musuh Allah. Allah berfirman kepada Adam dan istrinya bahwa mereka boleh makan buah-buahan dari setiap pohon di dalam taman, kecuali buah dari pohon yang satu itu. Allah berfirman bahwa jika mereka makan buah itu, mereka akan mati. Iblis menipu Hawa. Ia membujuk Hawa untuk makan buah yang terlarang itu, dan ia mengatakan bahwa Hawa tidak akan mati. Perempuan itu memberi sebagian dari buah itu kepada Adam. Segera setelah mereka makan buah itu, mereka mengetahui bahwa mereka telah melakukan hal yang salah. Mereka menjadi tahu bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu. Kemudian mereka mencoba untuk menyembunyikan diri dari Allah. Gambar 4, akibat dosa. Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai dengan 24. Di dalam gambar ini kita melihat apa yang terjadi akibat Adam tidak taat kepada Allah. Allah harus mengusir Adam dan istrinya dari taman itu supaya mereka tidak dapat makan buah dari pohon kehidupan. Kemudian Allah menghukum ular, sehingga sejak saat itu ular bergerak menjalar dengan perutnya di atas tanah, dan ular menjadi musuh manusia. Allah berfirman kepada perempuan itu, "Aku akan menambah kesulitan pada waktu engkau mengandung dan pada waktu melahirkan anak." Allah berfirman kepada Adam, "Karena engkau telah makan buah dari pohon itu, terkutuklah tanah ini. Engkau harus bekerja keras untuk mendapat hasil yang cukup dari tanah itu sampai engkau mati." Adam memberi nama Hawa kepada istrinya, yang artinya kehidupan. Mereka mempunyai keturunan. Mereka adalah nenek moyang semua manusia. Tetapi semua manusia sejak waktu itu memiliki sifat-sifat dosa dan terpisah dari Allah. Kita semua tidak taat kepada Allah. Hal ini berarti dosa, dan akibat dosa adalah maut. Namun ada harapan. Allah menjanjikan bahwa suatu hari Dia akan mengirimkan seorang manusia yang akan mengalahkan iblis yang menyebabkan manusia berdosa. Manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Gambar 5. Nuh, seorang yang benar. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 22. Keturunan Adam dan Hawa bertambah banyak dan tersebar di seluruh bumi. Mereka mengikuti cara-cara iblis dan berbuat jahat. Allah menyesal telah menciptakan manusia. Hanyalah Nuh satu-satunya orang yang berusaha menyenangkan Allah. Suatu hari Allah berfirman kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk membinasakan semua orang karena bumi telah penuh dengan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Aku akan mendatangkan air bah yang akan menutupi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Tetapi aku akan membuat perjanjian dengan engkau. Masuklah ke dalam bahtera itu bersama dengan istrimu, ketiga anakmu, dan menantu-menantumu. Masukkan juga semua jenis binatang dan burung,
masing-masing sepasang, jantan dan betina, supaya mereka terpelihara dan hidup. Allah memberitahukan dengan tepat bagaimana Nuh harus membuat bahtera itu. Nuh melakukan semua yang Allah firmankan, seperti apa yang saudara lihat dalam gambar ini. Gambar 6, air bah datang melanda. Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai dengan 24. Lihatlah, Allah selalu menepati janji-janjinya. Nuh, keluarganya, dan semua makhluk masuk ke dalam bahtera. Allah mengunci pintu bahtera itu. 7 hari kemudian, hujan mulai turun. Hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Pancaran air keluar dari bawah tanah, maka seluruh bumi dilanda banjir yang hebat sekali. Semua manusia, binatang, dan burung mati, kecuali yang berada di dalam bahtera. Manusia tidak berubah, mereka masih memiliki sifat-sifat dosa, mengikuti iblis, dan tidak mau mendengar Allah. Allah berfirman dalam kitab-Nya bahwa suatu hari Ia akan datang kembali untuk menghukum kejahatan semua manusia. Namun demikian, Allah telah menyediakan suatu jalan untuk lepas dari penghukuman bagi semua orang yang mau percaya dan taat kepadanya. Gambar 7, pelangi sebagai lambang janji Allah. Kejadian 8 ayat 13 sampai dengan 22. Nuh dan keluarganya dan semua binatang tinggal di dalam bahtera selama lebih dari 1 tahun. Akhirnya hujan berhenti dan bumi pun kering. Kemudian mereka semua keluar dari bahtera. Lalu Nuh mendirikan suatu mezbah bagi Allah, seperti yang saudara lihat di sini. Ia mengorbankan beberapa ekor binatang dan membakarnya di atas mezbah. Allah berkenan atas persembahan Nuh. Kemudian Allah membentangkan pelangi di langit. Allah berfirman, apabila pelangi nampak, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau. Tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Bila saudara melihat pelangi, ingatlah akan janji Allah. Tetapi juga ingat bahwa Allah akan menghukum dunia ini kembali. Kelak, Ia akan memusnahkan dunia ini dengan api. Mereka yang percaya kepada Allah tidak perlu takut. Ikutlah Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, maka saudara tidak akan dibinasakan. Gambar 8, keturunan Nuh. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Ketiga anak laki-laki Nuh, Sem, Ham, dan Yafet adalah nenek moyang kita semua. Allah berfirman kepada mereka supaya mereka mempunyai banyak keturunan dan pergi menyebar memenuhi bumi. Semua orang berbicara dalam bahasa yang sama dan mereka tidak mau menyebar ke seluruh bumi. Mereka tidak taat kepada Allah dan mereka mengambil keputusan untuk membangun sebuah kota dengan menara yang mencapai langit. Allah melihat kota dan menara itu. Allah juga melihat ketidaktaatan dan kesombongan mereka.
Maka Allah berfirman, mereka semua adalah satu bangsa dan mereka berbicara dalam satu bahasa. Marilah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi mengerti bahasa yang satu dengan yang lainnya. Dalam gambar ini kita melihat orang-orang tidak mengerti seorang akan yang lain lagi. Karena itu mereka menghentikan pembangunan kota itu dan pergi ke tempat-tempat lain. Itulah ketidaktaatan manusia yang menyebabkan kita mempunyai begitu banyak bahasa. Ketidaktaatan adalah dosa, dan hal ini memisahkan manusia satu dengan yang lain. Ketidakpercayaan dan ketidaktaatan memisahkan manusia dari Allah. Gambar 9, Ayub orang benar. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Di sini kita melihat seorang laki-laki yang bernama Ayub. Ia sedang mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Ayub menyembah Allah satu-satunya yang benar dan tidak mengikuti jalan-jalan iblis. Ayub mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan ia mempersembahkan korban bakaran demi anak-anaknya. Ia ingin agar Allah mengampuni mereka jika sikap atau perbuatan mereka telah menyakiti Allah. Allah berkenan dengan Ayub. Allah membuat Ayub menjadi sangat kaya, sehingga Ayub mempunyai ternak yang sangat banyak dan juga mempunyai banyak hamba. Suatu hari di surga, iblis menuduh Ayub di hadapan Allah. Iblis mengatakan bahwa Ayub hanya menyembah Allah supaya ia dapat menjadi kaya. Jika engkau mengambil segala sesuatu yang Ayub miliki, ia akan mengutuki engkau, kata iblis. Allah mengetahui bahwa Ayub adalah seorang yang baik, yang hanya ingin menyenangkan Allah. Maka ia mengizinkan iblis untuk mengambil segala sesuatu dari Ayub. Gambar 10, masa kesulitan besar. Ayub pasal pertama ayat 13 sampai dengan 22. Gambar ini memperlihatkan suatu hari yang sangat menyedihkan bagi Ayub. Hamba-hambanya membawa kabar yang sangat buruk. Hamba yang pertama berlari-lari menghampiri Ayub dan memberitahukannya bahwa musuh-musuh telah membunuh hamba-hambanya dan mencuri semua sapi jantan dan keledainya. Belum selesai ia berbicara, datang hamba yang lain. Ia berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba serta penjaga-penjaganya. Hamba ketiga datang memberitahukan Ayub bahwa para perampok menyerang dan merampas semua untaknya. Hamba yang lain membawa berita yang paling buruk dari semua. Anak-anak Tuhan sedang berpesta bersama ketika angin ribut menghancurkan rumah dan membinasakan mereka semua. Ayub mencukur rambutnya dan tersungkur ke tanah dalam kesedihan dan berkata, Tuhan yang memberi dan sekarang Ia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun ini semua terjadi, Ayub tidak berbuat dosa dengan menyalahkan Allah. Gambar 11, Ayub menderita. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan pasal 41 ayat 25. Iblis melihat bahwa Ayub masih menghormati Allah.
Karena itu iblis berkata kepada Allah, "Jika engkau menyakiti tubuh Ayub, ia akan mengutuki engkau." Allah mengizinkan iblis untuk menguji Ayub kembali. Iblis memberi penyakit kulit yang luar biasa kepada Ayub. Ayub keluar dan menggaruk luka-lukanya dengan sekeping beling. Istrinya berkata, "Mengapa engkau tidak mengutuki Allah dan kemudian mati?" Tetapi Ayub berkata, "Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" 3 orang teman Ayub datang dan berbincang-bincang dengan Ayub berhari-hari lamanya. Mereka mencoba mengungkapkan sebab-sebab kesengsaraan Ayub. Mereka berpikir bahwa Ayub tentu telah melakukan hal yang jahat sehingga Allah menghukumnya. Tetapi Ayub mengetahui bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang salah. Kemudian Allah sendiri datang dan berbicara kepada teman-teman Ayub. Allah memperlihatkan kepada mereka bahwa ia sendiri mengetahui segala sesuatu. Mereka tidak mengerti jalan-jalannya yang luar biasa. Allah sendiri dapat memberikan hal yang baik atau memberikan hal yang buruk terjadi atas kita. Ia mengetahui yang terbaik untuk kita sesuai dengan maksud rencananya. Gambar 12, Ayub dipulihkan. Ayub pasal 42, ayat pertama sampai dengan 17. Dalam gambar ini, Ayub sudah sehat dan kaya kembali. Saya akan menceritakan bagaimana hal ini terjadi. Ketika Ayub bertemu dengan Allah, ia menyadari betapa besarnya Allah. Ia merasa malu karena ia telah mengeluh terhadap Allah. Kemudian Ayub berdoa untuk teman-temannya karena mereka tidak mengerti kebenaran Allah. Allah membuat Ayub sehat dan kaya kembali. Teman-teman dan sanak saudara Ayub datang dan makan bersama dengannya, dan mereka memberi hadiah-hadiah kepada Ayub. Ayub mendapat lagi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang cantik-cantik. Ia hidup sampai usia yang sangat lanjut sehingga ia dapat melihat banyak keturunannya. Allah ingin agar kita bersabar, bertahan pada waktu kita menderita, dan Ia mengetahui mengapa kita menderita dalam hidup ini. Ia mengatur segala sesuatu. Ingatlah, Allah mengasihi kita dan Ia hanya menghendaki yang terbaik untuk mereka yang menghormati Dia. Abraham, orang yang beriman. Gambar 13, Abraham mentaati Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 13 ayat 4. Orang-orang di dalam gambar ini sedang mengadakan perjalanan yang panjang. Mereka telah meninggalkan negeri dan sanak saudara mereka. Allah berfirman kepada orang yang bernama Abraham bahwa ia akan menunjukkan sebuah tempat yang baru untuk hidup. Istri Abraham, Lot, keponakan Abraham, dan hamba-hambanya pergi bersama-sama dengannya. Mereka membawa semua harta milik mereka. Ketika mereka sampai ke suatu tempat yang bernama Kanaan, Allah menampakkan diri kepada Abraham. Allah berfirman, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Pada mulanya kehidupan di negeri itu sulit. Ada kelaparan di situ.
Abraham dan orang-orang yang beserta dengan dia harus pergi ke negeri lain untuk mendapatkan makanan. Tetapi kemudian ia kembali ke Kanaan karena ia percaya akan janji-janji Allah. Allah telah menjanjikan kita suatu kehidupan dan tempat yang baru bersama dengan Allah, di mana Dia memerintah. Tetapi kita harus mentaati Dia supaya kita dapat menerima janji-janjinya. Gambar 14, pilihan Lot. Kejadian 13 ayat 5 sampai dengan 18. Abraham dan Lot keduanya menjadi sangat kaya. Mereka memiliki banyak ternak sehingga tidak ada cukup makanan di padang rumput untuk ternak-ternak itu dalam suatu tempat. Gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot bertengkar. Maka Abraham berkata kepada Lot, "Janganlah kita bertengkar, marilah kita berpisah. Pilihlah bagian dari negeri ini yang kau inginkan." Saudara dapat melihat Lot dalam gambar ini. Ia memilih lembah yang indah dan subur di Sungai Yordan, di mana ada banyak kota untuk tinggal. Lot mendirikan kemah di lembah di samping kota Sodom. Orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Allah. Abraham tinggal di tanah Kanaan dan Allah berfirman kepadanya di sana, "Semua tanah yang dapat kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Orang-orang lain mungkin kelihatannya memiliki apa yang terbaik dalam hidup mereka. Tetapi seperti Abraham, marilah kita mempercayai Allah yang akan memelihara kita. Gambar 15. Abraham menyelamatkan Lot. Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai dengan 24. Orang-orang yang tinggal di lembah di mana Lot tinggal sedang berperang. Lot dan keluarganya dibawa sebagai tawanan bersama dengan semua orang Sodom. Abraham dan 318 hambanya pergi menyelamatkan Lot. Mereka mengalahkan musuh dan menyelamatkan semua orang dan harta milik mereka. Pada waktu mereka kembali, mereka bertemu dengan raja ini. Nama raja itu adalah Melkisedek. Ia mengucapkan kata-kata berkat dari Allah untuk Abraham. Melkisedek adalah raja dari sebuah kota yang disebut damai. Ia menyembah Allah satu-satunya yang benar, dan ia berkenan di hadapan Allah. Abraham bersimpuh di hadapan Melkisedek dan mempersembahkan pemberian-pemberian untuk Raja Melkisedek. Raja Sodom ingin memberi penghargaan kepada Abraham karena ia telah menyelamatkan rakyatnya. Tetapi Abraham tidak mau menerima apapun daripadanya, karena raja dan rakyatnya adalah orang-orang jahat. Kita tidak boleh mengikuti cara-cara orang jahat. Mereka hanya membawa kita kepada kesukaran dan maut, seperti yang Lot rasakan. Melkisedek itu seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menghormati orang-orang seperti Dia. Jalan-jalannya membawa kepada kedamaian dan yang berkenan kepada Allah. Gambar 16. Janji Allah bagi Abraham. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 12.
Sesudah Abraham menyelamatkan Lot dan semua orang yang bersama dengannya, Lot kembali lagi ke Sodom. Kemudian Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah takut, aku akan memberi penghargaan yang besar untukmu." Tetapi Abraham merasa sedih karena ia tidak mempunyai anak. Maka Allah membawa Abraham keluar dan berkata, "Lihatlah, cobalah hitung berapa banyak bintang-bintang yang ada di langit. Kau akan memiliki keturunan sebanyak bintang-bintang itu." Abraham mempercayai Allah, walaupun ia belum mempunyai anak, dan Allah berkenan kepadanya. Sekali lagi Allah menjanjikan bahwa seluruh negeri Kanaan akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya selamanya. Allah ingin agar kita percaya dan taat pada firman-Nya dalam Alkitab. Selanjutnya, kita juga harus menyenangkan Allah dan menerima janji-janji-Nya seperti apa yang dilakukan Abraham. Gambar 17, Ismail lahir. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan 16. Lihatlah, Abraham mempunyai seorang anak laki-laki. Abraham telah hidup di Kanaan selama 10 tahun, tetapi istrinya Sarah masih belum mempunyai anak sebagai penggenapan janji Allah. Sarah mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar. Sarah memberikan Hagar kepada suaminya. Ia ingin agar Hagar mempunyai anak dari Abraham, sehingga ia dapat mengambil anak itu sebagai anaknya sendiri dan sebagai pewarisnya. Maka mengandunglah Hagar. Tetapi Sarah menjadi cemburu terhadap Hagar. Ia bertindak kejam terhadap Hagar, sehingga Hagar melarikan diri. Tetapi malaikat Allah menemui Hagar. Malaikat itu memberitahukannya bahwa anaknya kelak akan mempunyai banyak keturunan, tetapi ia akan melawan semua orang. Anak Hagar diberi nama Ismail, artinya Allah mendengar. Ia menjadi nenek moyang orang-orang Arab. Kadang-kadang kita mencoba untuk melakukan hal-hal menurut jalan kita sendiri. Hal itu dapat membawa kesedihan yang besar dan kesengsaraan bagi banyak orang. Kita harus mempercayai Allah dan menantikan Dia yang akan mengerjakan rencana-rencananya. Gambar 18. Janji Allah diingatkan kembali. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15. Suatu saat pada waktu Abraham telah berumur 99 tahun, ada 3 orang tamu istimewa datang ke kemahnya. Mereka adalah utusan-utusan Allah. Abraham memanggil Sarah untuk menyiapkan makanan, dan kemudian ia sendiri yang menghidangkannya kepada mereka. Kemudian orang-orang itu bertanya kepada Abraham, "Di mana Sarah?" "Dia ada di dalam kemah," jawab Abraham. Salah seorang dari mereka berkata, 9 bulan lagi aku akan datang kembali, dan istrimu Sarah akan sudah mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengar perkataan ini dan dia tertawa karena ia sudah berumur 90 tahun. Ia tidak mempercayainya. Kemudian Allah berfirman kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan Allah.
Ia selalu menepati janji-janjinya. Gambar 19. Doa syafaat Abram untuk Sodom. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan pasal 19 ayat 29. Di sini kita lihat Abraham bersama dengan 3 utusan Allah. Allah berfirman kepada Abraham bahwa utusan-utusannya akan menghancurkan kota Sodom karena orang-orang di sana sangatlah jahat. Abraham ingat akan Lot dan kemudian ia berkata, "Apakah engkau akan menghancurkan orang-orang yang tidak berdosa bersama-sama dengan orang-orang jahat?" Abraham mulai memohon kepada Allah untuk tidak menghancurkan Sodom. Allah berfirman bahwa ia tidak akan menghancurkan Sodom walaupun hanya ada 50, 20, atau 10 orang benar di sana. Tetapi bahkan tidak ada 10 orang pun yang benar di Sodom. Ketika utusan-utusan Allah datang ke Sodom, mereka melihat kejahatan yang luar biasa yang dilakukan orang-orang di sana. Mereka memaksa Lot dan keluarganya untuk melarikan diri dari tempat itu. Kemudian Allah mengirim api dari langit. Sodom dan seluruh orang jahat di lembah itu dibinasakan. Abraham telah memohon kepada Allah, tetapi hanya Lot dan kedua anak perempuannya yang diselamatkan. Istri Lot menunda untuk pergi, dan ia pun dibinasakan pula. Gambar 20. Allah menguji Abraham. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan 22 ayat 19. Pada waktu Sarah berumur 90 tahun, ia melahirkan seorang anak laki-laki sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak mulai besar, Allah menguji Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran bagiku." Abraham mentaati Allah. Abraham percaya bahwa Allah akan menghidupkan Ishak kembali. Abraham mempersiapkan Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Allah, seperti yang saudara lihat dalam gambar ini. Tepat pada waktu Abraham akan membunuh Ishak, malaikat Allah berseru kepadanya, "Abraham, jangan lukai anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anak tunggalmu kepadaku." Kemudian Abraham melihat seekor domba jantan tersangkut dalam belukar. Abraham mempersembahkan domba jantan itu sebagai korban bakaran bagi Allah, sebagai pengganti anaknya. Karena Abraham taat, Allah berfirman kepadanya, "Aku akan memberkati engkau, dan melalui keturunanmu, semua bangsa di bumi akan diberkati." Gambar 21. Seorang istri bagi Ishak. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan 25 ayat 11. Pada waktu Abraham sudah sangat tua, ia memanggil hambanya dan berkata, "Letakkanlah tanganmu pada pangkal pahaku, dan berjanjilah kepadaku bahwa engkau akan kembali ke negeriku,
dan membawa seorang istri bagi anakku Ishak." Abraham tidak menginginkan Ishak untuk meninggalkan tanah perjanjian Allah atau mengambil istri dari antara perempuan-perempuan Kanaan yang kafir. Hamba itu mentaati Abraham dan pergi ke kota Nahor. Di sana ia meminta agar Allah memimpin dia untuk menemukan perempuan muda yang tepat untuk Ishak. Seorang perempuan muda yang cantik bernama Ribkah keluar dari kota untuk menimba air. Ia menimbakan air untuk hamba Abraham itu dengan senang hati dan juga untuk ke-10 untanya. Hamba ini mengetahui bahwa inilah perempuan yang ia cari. Kemudian ia mengetahui bahwa perempuan ini adalah anak dari saudara laki-laki Abraham. Ia menyembah Allah karena Allah telah menjawab doanya dan telah membawa dia kepada sanak saudara tuannya. Maka kemudian Ribkah menjadi istri Ishak. Abraham meninggal dalam usia 175 tahun. Dalam seluruh hidupnya, ia percaya bahwa Allah menepati janjinya. Karena itu Allah menerima dan memberkati dia dan seluruh keturunannya. Gambar 22. Janji Allah. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5, Matius pasal 1 18 sampai dengan 25. Firman Allah itu benar. Allah berfirman kepada Adam bahwa suatu hari Allah akan mengalahkan iblis. Allah memperlihatkan kepada Nuh bahwa Allah akan menghukum mereka yang mengikuti jalan-jalan iblis. Allah memperlihatkan kepada Ayub bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu di bumi ini. Allah memperlihatkan kepada Abraham bahwa Allah menepati janji-janjinya. Dalam gambar ini, saudara melihat seorang bayi. Dialah yang Allah utus sebagai penggenapan semua janji Allah. Pada waktu yang tepat dalam sejarah, Allah mengirim Yesus ke bumi. Dialah utusan Allah untuk menggenapi semua janji Allah. Dia dilahirkan sebagai seorang bayi. Ibunya adalah seorang dara bernama Maria, keturunan Ishak dan Ribkah. Tetapi bapaknya adalah Allah satu-satunya yang benar. Bayi ini disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Namanya Yesus, yang berarti penyelamat. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang dari dosa-dosa mereka. Gambar 23. Yesus mati untuk kita. Galatia pasal 3 ayat 13-14. Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Ia mengajar orang-orang tentang jalan-jalan Allah. Ia melakukan banyak mujizat untuk menunjukkan bahwa ia datang dari Allah. Tetapi orang-orang jahat tidak mau percaya kepadanya. Mereka membunuh Yesus dengan memakukannya di kayu salib. Seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak untuk memastikan bahwa ia benar-benar mati. Seekor domba jantan mati sebagai ganti Ishak. Tetapi tidak ada pengganti untuk Yesus. Allah memberikan anak tunggalnya sebagai korban penebus dosa kita. Dosa Adam memisahkan semua manusia dari Allah. Walaupun kita mempunyai kehidupan yang sangat baik dan sangat patuh beragama,
tetapi kita tetap terpisah dari Allah. Yesus adalah perantara yang mempersatukan Allah dan manusia. Yesus adalah jalan untuk kembali kepada Allah. Ingatlah janji Allah kepada Abraham. Melalui keturunanmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Kita menerima berkat ini pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Gambar 24. Diselamatkan karena percaya. Yohanes pasal 20 ayat 25 sampai dengan 29. Mayat Yesus ditempatkan dalam sebuah kuburan. Tetapi pada hari yang ketiga sesudah kematiannya, Yesus hidup kembali. Maut tidak dapat mencengkram dia yang dari Allah. Ia memperlihatkan diri kepada murid-murid dan pengikutnya. Mereka semua tercengang-cengang. Salah seorang pengikutnya yang bernama Thomas tidak ada bersama-sama dengan yang lain pada waktu Yesus menampakkan diri. Ia berkata kepada yang lain, "Jika aku tidak melihat bekas luka karena paku di tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Seminggu kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Lihatlah gambar ini. Yesus memperlihatkan bekas paku pada tangannya dan luka pada lambungnya kepada Thomas. "Jangan meragukan lagi, tapi percayalah," kata Yesus. Betapa bahagianya mereka yang percaya walaupun tidak melihat aku. Janganlah kita berlaku seperti Thomas yang ragu-ragu. Marilah kita menjadi seperti Abraham yang percaya kepada Allah dan dibenarkan oleh Allah. Keturunan Abraham yang sejati adalah mereka yang percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti percaya kepada Yesus yang menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal bersama Allah.